Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung dan ini adalah jam tangan Mirage. Untuk kotaknya gue dapet yang warna merah dan ukurannya lumayan mungil. Ini biasa disebut juga box kancing ya, karena dia pakai semacam kancing buat ngunci boxnya ini. Terus di sebelah kancingnya ada logo brand Mirage Original 30M water resist dan ini yang jadi andalan dari brand Mirage nih. Movement Japan. Nah, mesin Jepang seperti apa yang dipakai di jam tangan ini? Nanti kita bongkar. Sekarang kita unboxing dulu deh box kancingnya. Ini ada buku garansi sekaligus cara penyetelan atau manual book ya. Dan ini dia jam tangannya, Mirage 8305. Nah, kalau nanti kalian tertarik buat beli jam tangan ini, link pembelian dari toko resminya ada di deskripsi. Ini kali pertama ya gue review merek Mirage dan gue pilih tipe 8305 karena ini adalah tipe yang paling banyak terjual. Dia desainnya sporty, dilengkapi dengan chronograph juga, lengkap sama bezel tachymeter. Cuma sayangnya untuk sub dial atau jarum-jarum kecilnya ini nggak aktif, cuma variasi aja. Gue agak bingung ya, kenapa jam tangan model gini tuh bisa laris banget. Kalau gue sendiri sih jujur sama sekali nggak suka sama jam tangan yang ada sub dial tapi fake kayak gini. Walaupun desainnya emang keren. Karena menurut gue kesannya kayak jam tangan mainan. Padahal harganya nggak murah-murah banget loh. Ini gue waktu beli dapat harga 300 ribuan. Dan biasanya sih di harga segitu krononya udah pada aktif. Mungkin karena jam tangan ini pakai mesin Jepang kali ya. Jadi di harga 300 ribuan dia belum bisa ngasih fitur lain selain kalender. Tapi ya menurut gue akan lebih baik kalau nggak usah dikasih kronos sekalian ya. Itu akan lebih elegan. Secara desain, kayak yang udah gue singgung di awal tadi, kalau desain dari jam tangan ini tuh sporty banget. Keren lah. Logo brandnya ada di posisi jam 3, terus dead window-nya nyelip di antara jam 4 dan jam 5. Kalau di sebelah kiri dial, ini full, diisi sama sub dial. Kemudian untuk markernya udah bagus, dia applied. Dan di bagian lingkar terluar dial ini ada ring chapter yang bikin tampilan dari jam tangan ini kelihatan makin sporty. Untuk detail-detailnya terbilang standar, printing-printingnya juga kalau kita lihat lebih detail lagi, ini nggak rapi-rapi banget. Terutama warna putih di bagian marker, ini jelas kelihatan berantakan ya. Kalau bagian hands atau jarum penunjuk sih cuttingnya cukup halus. Dan untuk bisa membaca dial dalam keadaan gelap, jam tangan ini udah menambahkan luminous di jarum jam, menit, dan semua markernya. Kalau nyala terangnya sendiri, bisa tahan selama lebih dari 3 menit. Lewat dari 3 menit, masih nyala sih, tapi udah redup. Lanjut, untuk dial window, dia menggunakan material kaca. Kelihatan udah cukup jernih ya. Kemudian material case dan bezel berbahan zinc alloy dengan finishing polish. Untuk eksekusinya sendiri sejauh yang gue lihat sih cukup bagus, nggak ada masalah. Terus di sebelah kanan ini ada 2 tombol. Walaupun fake, tapi dia bisa dipencet-pencet gini guys. Terus untuk crown ada di posisi jam 3. Ukurannya cukup proporsional, nggak terlalu kecil dan nggak gede-gede banget juga. Dan di sini udah dikasih logo brand nih, cakep. Kalau cara settingnya, tarik setengah dan putar searah jarum jam untuk setting tanggal. Kemudian tarik full dan putar searah jarum jam untuk setting waktu. Nah, kalau setting waktunya searah jarum jam gini, ini bisa jadi tanda kalau mesin yang dipakai adalah mesin Jepang. Lanjut, bagian strap ini udah bagus, pakai material stainless steel. Walaupun bukan yang solid ya, tapi untuk desainnya ganteng banget. Dia link yang di tengah agak lebih tinggi nih, dan ada sedikit sentuhan finishing polish. Ganteng lah pokoknya. Untuk clasp, bahannya juga stainless steel, dan dia udah dilengkapi dengan dual push button, yang fungsinya sebagai pengunci. Nah, ini ada logo brandnya juga di sini, mantap. Kemudian bagian case back, walaupun water resistnya cuma 30 meter, tapi udah pakai case back jenis screw down.
Pastinya ini positif banget ya, karena dinilai dari segi manapun, cashback tipe screw down selalu lebih baik dari cashback tipe snap off, atau yang model congkel biasa itu. Oke, sekarang kita bongkar ya, sekalian cek untuk tipe mesinnya. Ya, mesinnya bener banget pakai Japan Movement. Lebih tepatnya ini dari Seiko Epson dengan tipe VX42E. Ini adalah mesin yang udah bagus banget untuk jam tangan di harga 300 ribuan. Dan memang tipe ini nggak mendukung fitur chrono ya, dia cuma ada fitur tanggal aja. Oke, berikutnya untuk ukuran, jam tangan ini punya lebar diameter 42 mm, itu tanpa crown. Kalau sama crown jadi 46 mm. Tebelnya hampir 10 mm. Lebar lug atau strapnya pakai yang ukuran 22 mm. Dan lug to lugnya 49 mm. Ukuran yang emang sporty banget. Dan kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya kurang dari 16 cm, ini udah nggak ideal. Mungkin kalau lingkar tangan kalian minimal 17 cm sih akan lebih cocok pakai jam tangan ini. Oke, overall sebenarnya untuk harga 300 ribuan, secara desain, build quality, dan mesin ini udah sangat maksimal. Kalau banyak yang bilang jam Mirage ini awet, ya nggak heran sih, karena mesinnya udah bagus banget. Cuma gue menyayangkan kenapa harus ada chronograph-nya kalau emang nggak difungsiin. Tapi itu kembali ke selera ya. Kalau emang kalian nggak masalah subdialnya ini cuma bohongan, ya it's okay. Karena kualitas secara keseluruhan dari Mirage 8305 ini udah sangat maksimal untuk harga 300 ribuan. Jadi gue bisa bilang ini recommended. Oke guys, itu tadi review dari jam tangan Mirage 8305 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.